Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa man idda'a annahu wakilun liqabdi ma 'ala Zaidin min 'ainin aw dainin lam yalzamu daf'u ilaihi. Masih kita membicarakan tentang masalah wakil. Pembicaraan malam ini kata beliau wa man idda'a, orang yang mengaku-ngaku annahu wakilun, bahwasanya ini adalah wakil. Jadi orang ini misalnya mengaku-ngaku aku adalah wakil dari pembiayaan misalnya, atau aku adalah wakilnya Haji Anu. Bapaknya nih liqabdi ma 'ala Zaidin, untuk mengambil sesuatu yang wajib diserahkan oleh si Zaid kepada seseorang. Jadi Zaid ini misalnya ada kehutang duit 10 juta kepada Umar misalnya, atau Zaid ini ada di tangannya itu barang milik si Umar. Nah lalu si Ali misalnya datang kepada si Zaid, ngaku-ngaku ini adalah wakilnya si Umar untuk mengambilkan barang milik si Amin, ya, milik si Umar tadi. Ali mengaku-ngaku wakilnya si Umar untuk mengambil barang si Umar atau untuk mengambilkan hutang si Umar. Nah ini ya mirip-mirip kayak pembubuhan pembiayaan nang menariki barang-barang nang kreditnya macet yang mana. Jadi misalnya debt kolektor nih di jalanan ketemu, singgah dulu ya. Nah ini barang kamu ini sudah 3 bulan kada bayar ya, kami tarik ya. Nah itu kenapa? Bagaimana hukumnya? Lam yalzam daf'u ilaihi. Maka pemilik kendaraan atau si Zaid tadi ini kada wajib menyerahkan barang itu kepada si wakil tadi. Nang wajib si Zaid itu, atau misalnya nang wajib ya tadi untuk si Zaid atau untuk pemilik kendaraan itu wajib menjulung langsung kepada pembiayaan, bukan kepada pembuahan debt kolektor ini. Min ainin aw dainin, jadi jasidin sesuatu itu bisa berupa benda atau berupa hutang. Jadi di Zaid ini ada misalnya benda milik orang lain atau hutang dengan seseorang, kemudian ada orang lain ngaku-ngaku sebagai wakil dari pemilik benda, atau ada orang lain ngaku-ngaku sebagai wakil untuk menagihkan hutang kepada Zaid. Nah lalu Zaid ini bagaimana sikapnya? Yang ada wajib menyerahkan duit atau menyerahkan barang kepada orang yang ngaku-ngaku wakil tadi. Nah, jadi kadang ada wajib. Illa bibayyinatin biwakalatihi, kecuali ada bukti bahwasanya orang yang mengaku-ngaku wakil tadi membawa surat tanda tangan pulang. Nah ini buktinya aku sebagai wakilnya si Umar tadi menagihkan hutang si Zaid oleh kamu, ujar si Ali tadi misalnya yang menagih ke Zaid. Namun ada bukti seperti itu, ya sudah, kenapa dijulung?
Nah ini dulu, jadi tadi permasalahan pertama ada orang ngaku-ngaku sebagai wakil si Anu untuk mengambil barang atau mengambil hutang di wadah si Zaid. Maka Zaid kada wajib menyerahkannya. Bila nyebut kecuali ada bukti, bila ada bukti Zaid wajib menyerahkan. Walakin di sini yajuzu daf'u lahu in saddaqahu fi da'wahu. Tetapi di samping si Zaid tadi kada wajib menyerahkan barang itu kepada orang yang ngaku-ngaku wakil si Anu tadi, atau membayar hutang kepada orang yang ngaku-ngaku wakil si Anu tadi, si Zaid boleh-boleh aja menyerahkan barangnya atau menjulung duit hutangannya kepada orang tadi. Tapi di sini dengan syarat apabila Zaid tadi membujurakan pengakuannya. Orang tadi kan ngaku-ngaku aku perusahaan Zaid ini pinandu misalnya mereka mengadakan pegawai di wadah si Anu juga, atau misalnya ini kemanakan si Anu, kan biasanya seperti itu berarti ini meyakinkan ngarannya kalau seperti itu. Nah kalau meyakinkan ya silakan Zaid boleh menyerahkan kepada orang tadi. Tapi sebaiknya sebaiknya mungkin ada bukti yang nyata, aduh ya Allah berbahaya, apalagi zaman sekarang zaman penipuan. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja tuh ditipu, ya Allah, keluarga sendiri aja ditipu ini sudah. Awid da'a annahu muhtarun bihi wa saddaqahu. Nah disidin atau orang ini datang kepada si Zaid, kemudian dia mengaku-ngaku bahwasanya aku ini adalah muhtar. Muhtar kan orang yang menerima perpindahan hutang tuh muhtar. Misalnya Zaid ini ada hutang lawan Ali 10 juta. Ali ada hutang lawan Umar 10 juta, model kayak segitiga gitu nah. Zaid hutang ke Ali 10 juta, Ali hutang ke Umar 10 juta. Berarti Umar ini nang puncaknya enggak ada hutang lawan siapapun ya Allah. Nah Umar kan ada hutang lawan siapapun, Ali hutang lawan Umar, Zaid hutang lawan Ali. Berarti apa? Ujar Ali, namar aku marahnya ada bisi kawan marahnya Zaid itu tak hutang diulon aku 10 juta kada sing bayaran sampai sekarang. Nah jadi ikam hakonkah hutang aku lawan ikam 10 juta itu aku pindahkan pada si Zaid. Zaid nang mana? Zaid nang itu barang aja sudah di Umar, oke, kita sudah akad perpindahan hutang marahnya. Jadi Ali itu memindahkan hutangnya wadah Ali memindahkan hutang Zaid kepada Umar. Jadi Ali ini sudah beres, kada lagi berurusan lawan Umar, kada lagi berurusan lawan Zaid, kada lagi. Nang berurusan tinggal Umar lawan Zaid saja. Karena tadi Umar ini nang mau hutangi Ali 10 juta, cuma Ali kata mau bayar, dipindahkannya kepada Zaid. Zaid sekalinya ada hutang juga Umar 10 juta, ya sudah. Umar kemudian menagih kepada Zaid. Jadi ujar Umar, ujar Umar nih Zaid, aku semalam ada kependeran lawan Ali, inya bujur inya artinya bujur kepada bahwasanya ikam ada hutang kalonnya 10 juta. Nah Ali sudah memindahkan hutang ikam ke wadahku, jadi ikam bayar wadahku aja di Umar nih. Nah kemudian wasaddaqahu, sekalinya si Zaid ini membujurakan pengakuan si Umar tadi. Iya kah? Oh berarti pian ini apa ngarannya tuh berhak menagih pada bulan 10 juta. Kan semalam kita kembali ke pelajaran nang bahri. Pelajaran nang bahri itu kan kayak ini semalam tuh. Apabila nih ulun di hadapan pian, padahal kita kada ada hubungan apa-apa sebelumnya, kada ada kaitan apa-apa sebelumnya, bahkan urusan duit pun kada ada. Tapi tiba-tiba ulun di hadapan pian, ulun sebenarnya lah ada hutang lawan pian 10 juta. Nah, misalnya ini, lalu misalnya apa ngarannya? Itu ngarannya kita mengaku bahwasanya kita ada hutang lawan sidin 10 juta, padahal sebelumnya tidak ada hutang apa-apa. Nah itu apabila misalnya dibawa sidin karena hukum, kita wajib bayar ke sidin 10 juta. Itu di dalam hukum agama kayak itu. Kita padahal ada hubungan apa-apa, ngaku-ngaku bisi hutang 10 juta ulun, ada bisi hutang 10 juta lawan pian. Nah itu apa? Orang nang ngaku ini wajib bayar ke sidin 10 juta. Wajib bayar 10 juta. Bilanya ada bayar, di penjara nih kawal, pian bawa ke pengadilan untuk dipenjarakan. Kawal. Nah ini sama kasusnya seperti itu.
Jadi si Umar ini ngaku bahwasanya Zaid Ikam ada hutang lawan aku 10 juta karena si Ali sudah memindahkan hutang Ikam modalku. Lalu si Zaid membenarkan pengakuan ng si Ali tadi. Oh ini berarti ulun ada hutang lawan 10 juta tuh kayak itu ya Allah berarti ya. Namun sudah perkataan Zaid seperti itu, maka Zaid wajib bayar kepada Umar. Tapi nanti kasusnya seandainya si Ali kada mengaku ya Allah. Ujar Ali, aku kada memindahkan hutang itu modal Umar. Ikam tetap hutang lawan aku. Nah, ada di bawah kita kasusnya kayak apa? Jadi si Zaid tetap wajib bayar ke Umar ke Ali ulang 10 juta. Nang duit 10 juta dijulung oleh Umar tadi Bang, itu Zaid tidak boleh menagih lagi. Kenapa? Karena ia mengakui sudah bahwasanya ada hutang lawan si Umar 10 juta. Jadi 20 juta Zaid kesian mengeluarkan duit ya Allah. Nah, itu sudah konsekuensi hukumnya kayak itu dulu secara syariat. Jadi si Umar mengambil duit 10 juta gitu si Zaid halal. Si Ali mengambil duit 10 juta si Zaid halal. Jadi kan ada makanan haram kan betul kan? Padahal mengambil secara apa tadi secara membunguli ya Allah, tapi si Zaid tadi mengakui kata orang. Nah itu secara syariat dulu, tapi secara tasawuf jangan. Nah wajibat dafulahu jasidin, maka wajib si Zaid itu menyerahkan hutangnya nang bakas kepada si Ali 10 juta tadi, wajib diserahkan kepada si Umar 10 juta. Nah sebagai tadi perbedaan hutang. Li'tirafihi bin ibadil mani ilaihi, lantaran jasidin si Zaid ini mengakui hartanya sudah berpindah kepada si Umar. Artinya harta Ali itu berpindah sudah kepada Umar karena ada tadi akad perpindahan hutang. Nah kemudian kasus berikutnya, nah ini terjadi pengingkaran. Wa idza dafa'a ila mudda'il wakalah. Jadi misalnya Zaid tadi sudah menjulung duit, ini kita menyaman kisah hutang misalnya atau barang atau hutang sama aja lah. Si Zaid tadi sudah menjulung sesuatu kepada orang yang mengaku sebagai wakil si Ahmad tadi. Nah bagaimana kasusnya? Ini ada pertanyaan ya Allah. Macam apa misalnya si Zaid sudah menjulung sesuatu kepada orang yang ngaku-ngaku wakil tadi. Sudah terjulung-julung nih, bangkar mustahiku sekalinya ampun barang nang asli atau ampun hutang nang asli datang pada si Zaid. Menagih barangnya, mana barang nang ikam ambil semalam wadah koja, atau mana duit nang ikam hutang wadah semalam mana sampai jadi temponya sudah mana duitnya. Ujar si Anan ya, ujar ampun duit atau ampun barang. Jadi ujar si Zaid. Maka semalam ada si Anu tuh, si Andre tuh mengaku-ngaku ini wakil pian. Mak ulun julung ya, udah Andre itu duit 10 juta. Sebagai bayar hutang pada pian, atau ulun julung ya kendaraan pian ada si Andre itu aja. Karena ini ngaku-ngaku tadi wakil pian. Nah, jadi ujar ampunnya, aku sama sekali nabujulan kada ada mewakilakan pada si Andre itu untuk mengambil kendaraan kuada hikam kada ada. Aku mewakilkan si Andre untuk mengambil duit hutangan kuada hikam tuh kada ada mewakilkan si Andre. Nah, berarti apa? Berarti ini pengakuan apa ngarannya? Pengakuan wakil yang dahulu itu berarti berdusta ya Allah. Karena di sini ada pengingkaran dari ampun barang yang asli. Nah, maka sudah terjulung-julung dari duit atau sudah terjulung-julung apa barang kendaraan tadi. Wa halafa annahu lam yuqir. Nah, kemudian ampun barang yang asli ini bersumpah-sumpah ujarnya bujuran, nah, aku kada pernah mewakilkan kepada siapapun mengambil barangku atau mengambil duitku dari hikam nih. Nah, mana barangku? Maka ujarnya ulun sudah terjulung wadah Andre. Sepeda motornya sudah ulun julung wadah Andre, atau duitnya sudah ulun julung wadah Andre. Apa ini ngaku-ngaku wakil pian tadi? Nah, bagaimana kasusnya di sini? Ada perinciannya. Baikkanal madafuru aina. Apabila yang diserahkan si Zaid tadi kepada Andre, misalnya itu sebuah benda, ya seperti kendaraan misalnya Sokope. Nah, istarad dahain bakiyah, maka ini selesai urusannya. Misalnya tadi orang yang minjam Sokope tadi atau yang dititipi Sokope tadi menjulung Sokopinya wadah Andre, padahal ini milik Umar, dijulungnya wadah Andre. Nah kemudian
Sekalinya pas didatangi Andrinya dasar ada sokopinya di rumahnya, ya sudah pemiliknya ini menuntut pengembalian barang itu kepada Andri langsung. Diambilnya selesai urusan. In bagian apabila barangnya masih ada wadah si Andri tadi. Nah wa illa amun barangnya kada ada lagi bang, mun barang nang sokopi tadi misalnya kada ada lagi di tangan Andri. Nah garrama man syaa minhuma. Jadi kayak ini di tangan si Zaid kada ada lagi sokopinya, di tangan Andri kada ada lagi sokopinya. Jadi kada ada nang tahunya siapa yang berdusta ya Allah antara dua nih. Kada ada nang tahunya siapa yang berdusta. Ulun sudah menjono ada Andri pas didatangi Andrinya. Ulun kada ada ambil sokopinya Andrinya. Buktinya dia cari aja cerita bahwa ulun sokopinya kada ada. Nah jadi nang kayak apa nih? Sokopinya kada ada yang Allah barangnya kada ada. Kalau barangnya ada tadi selesai urusannya diambil sudah. Nah kalau barangnya ada lagi bang, maka disini pemilik barang asli ini boleh menagih kepada salah satu di antara dua ini, menagih Zaid kah nang bujur-bujur mengambil barangnya atau menagih si Andri nang apa ngaku-ngaku wakil tadi sebab untuk mengambil barangnya. Nah sudah dulu. Lalu misalnya nang nyata dulu si Andri kada mungkinnya hapunnya Allah lah mengganti rugi sekopi tadi kada mungkin si Andri ini kada mungkin. Karena ini misalnya membunguli dan sebagainya. Nah wala rujua lil gharimi 'alal akhar. Nah kemudian setelah cekcok di pengadilan, akhirnya ampun kendaraan nang manang, kemudian ujar hakim terserah ikam aja, ujar hakim ikam managih di antara nang berdua ini terserah ikam aja managih nang mana. Jadi ujar Andri, aku kada buat urusan lah, aku kada tahu lagi saja. Aku kada perlu ikam boleh dia nang pinjaman berdua kendaraan atau bertitipan berdua kendaraan sokopino. Nah, terpaksa siapa? Terpaksa misalnya apa ngarannya nih? Si Zaid bayar misalnya 12 juta kepada si Umar ampun kendaraan tadi. Kan ganti rugi tadi dituntut ganti rugi. Dibayarnya nih 12 juta. Nah, kemudian ujasilin wala ruju' alil gharimi 'alal akhar. Jadi si Zaid tadi nak bayar 12 juta di kemudian hari sekalinya apa? Sekalinya memang si Zaid ini tadi juga Andri yang membawa nih. Di kemudian hari ada saksi, kamu semua tahu lah soko itu dijualnya udah aku itu aku jual ke pangka ya misalnya dan sebagainya. Nah dengan harga 10 juta. Nah berarti dasar Andri juga yang Allah yang pelakunya yang mengumpul ini. Dan memang si Zaid tahu Andri yang mengambil. Sudah ini. Nah kayak itu mun kasusnya kayak itu kayak apa bolehlah si Zaid nang bayar 12 juta kepada pemilik asli tadi menagih duit ganti rugi inya bayar tadi kepada ampun pemilik kendaraan tadi 12 juta bolehlah inya menagih si Andre ini kada boleh. Jadi si Andre ini bebas dari tanggung jawab. Siapapun nang bayar itu nang saipungnya kada apa jadi kita tuh kada lagi urusan di antara nang berdua nih. Jadi lawan Andri ini lawan Umar kada urusan, lawan Zaid kada urusan. Pokoknya ini bakal sudah 10 juta hasil penjualan itu sudah ada urusan apa-apa tuh bang. Nah jadi siapa yang paling sakit di sini siapa? Si Zaid ya Allah yang paling sakit. Yang paling nyaman siapa? Si Andri yang paling nyaman ya Allah. Yang normal-normal aja siapa? Si Umar. 12 juta nya berujung pada ya Allah kehilangan kendaraan. Ngaku wakil orang yang menghutangi. Jadi ngaku wakil orang menghutangi ini menagih duit kepada Zaid. Oh Zaid, aku ini wakilnya Umar, hendak menagih duit si Umar nang ada hutang modal kamu 10 juta. Nah kemudian si Zaid membujurakan. Oh bujur kayak kamu jadi wakilnya si Umar hendak menagih modal duit 10 juta. Oh, sudah ya. Aku percaya aja ikam ini wakilnya si Umar. Lalu si Zaid ini menjulung duit. Ada si Andri nang wakil si ngaku-ngaku wakil si Umar ini 10 juta sebagai pembayaran hutang kepada si Umar. Sekalinya sampai jatuh tempo Umar menagih ke Zaid. Ujar Zaid sudah belum bayar wadah si Andri semalam ini ngaku-ngaku wakil pin mengambilkan duit 10 juta. Ujar si Umar, aku kada mewakilkan siapapun. Nah itu berarti kasusnya sampai ke pengadilan itu siapa yang dipanggil cuma berdua. Andri kada, yang dipanggil Umar dan Zaid.
Jadi diputuskan oleh pengadilan bahwasanya Zaid tetap terhutang 10 juta lawan Umar. Nah, adapun nang duit sudah 10 juta dijulung pada Andre itu Bang, itu duit Andre juga sudah jadi hak miliknya sepenuhnya halal 100%. Kenapa jadi halal 100%? Karena ia terima ikatan. Oh iya kah? Misalnya, sudah berarti wadah hikam duit 10 juta kujulung lah, berarti ini duit anu lah, ya. Nah itu kenapa? Itu nang ditagih si Jahit aja, si Andre yang membungul ini Bang, ini kadang-kadang perlu ditagih, ini urusan ini aja. Nah, cuma yang ini Bang misalnya menghendak berurusan juga, ya sudah ya lo laporan lagi menghendak lawan si Andre tadi menagih. Ya ini dizalimi juga ngarannya ini. Siapa yang menzaliminya menurut sangkaan siapa tadi yang hutang dari si Jahit nih. Si Jahit tak hutang lawan Umar, diambil duitnya dulu oleh si Andre. Nah itu menurut sangkaan inya di kemudian hari kan si Umar ini yang menzaliminya, karena si Umar kada mengakui si Andre ini sudah mengambil duit. Berarti apa? Berarti ngarannya padahal si Umar ini sebenarnya kada zalim pada hakikatnya. Nah, au ila muddahil hawala atau jisidin apa ngarannya nih? Sudah menjulung duit hutangan tadi kepada orang yang ngaku-ngaku sebagai penerima perpindahan hutang. Nah, kemudian Pak angkarat dainu al hawala wa halafa. Lalu pemilik hutang kada mengakui, artinya mengingkari tentang perpindahan hutang itu dan inyawanya bersumpah. Nah, maka jisidin akhadha dainahu mimman kana alaihi wa la yarji'ul muaddi ala man dafa ilaihi. Nah, ini kasusnya. Maka jisidin pemilik asli duitnya, pemilik hutang tadi itu inya hanya menagih kepada orang nang dihutanginya nang asal, kada menagih kepada nang ngaku-ngaku sebagai muhtar. Kada boleh menagih ke situ. Nah, kemudian setelah misalnya terjadi cekcok, si Zaid memang bayar 10 juta tadi. Jadi kasusnya dulu kayak ini. Ada orang datang kepada Zaid ngaku-ngaku sebagai orang yang menerima perpindahan hutang dari si Ali misalnya. Nah, Ali ini ada hutang, Zaid ada hutang wadah Ali ada hutang wadah Umar. Nah, kemudian sama-sama duitnya 10 juta juga. Jadi Ali ini memindahkan hutang Zaid pada Umar. Kemudian Umar misalnya datang pada Zaid kepada, nah Ali memindahkan hutang 10 juta pada Mpok. Nah, jika mana kalau hutang pada Ali, ini ada. Nah, bayar aja udah kok. Oh, berarti ada bayar udah biar. Nah, ini kenapa? Karena Ali sudah memindahkan hutang pada Mpok. Jadi ini duit kok. Ujar si anu nih si Umar. Oh, berarti ini duit biar lah sudah jadi julungnya oleh si Zaid 10 juta. Sekalinya di kemudian hari Ali ini menagih ke Umar. Aku kan ada mau menghiwalakan, aku kan ada memindahkan hutang mau siapa-siapa. Hutang kita tetap ujar si Ali ini. Nah, berarti apa? Zaid ini tetap wajib bayar kepada si Umar. Adapun kepada si Ali tadi hutangnya 10 juta. Adapun kepada si Umar Bang, kepada si Umar, kenapa? Ini duit yang diserahkan Zaid kepada si Umar itu duit Umar juga sudah. Jadi duit hak miliknya dah. Nah, nang si anu ini Bang masih ada hutang pada Umar. Munyainya ngaku seperti itu, berarti inya ngarannya masih ada terhutang pada si Umar. Mungkin ada acara perpindahan apapun tadi. Atau misalnya aku kan ada hutang sama sekali pada Umar dan tidak ada acara perpindahan, berarti ngarannya duit 10 juta pada Umar itu duit anu yang Allah duit bodong sebenarnya. Tapi apa? Tapi tajulung sudah dan tak akui, tajulung dan tak akui itu berarti apa? Itu berarti hak milik Umar sudah. Kada kau lagi dituntut minta berikan. Nah, li'annahu yatarafa bil milki lahu, karena dia sendiri si Jahid itu mengakui kepemilikan duit itu atas nama si Umar. Nah, sudah habis. Nah, law qala al-Kamalu ad-Damiri law qala anna wakilun fi bai'in aw nikahin wa saddaqahu ma yu'amiluhu sa'al aqdu. Seandainya disiden kayak ini kasusnya, ada seseorang dia ini mengaku sebagai wakilnya si Anu. Kemudian pibain menjualkan barangnya si Anu. Ini misalnya kayak ini.
Orang ini membawa sekopi, STNK ada, BPKB ada, sudah ya kalau lengkap, lalu berdapatan. Aku ini wakilnya si Anu tak menjual kendaraan udah ikam nah. Sudah sekalinya bujur kan, bujur melihat bang, oh ya bujur. Nang pembeli ini membujurakan orang ini sebagai wakilnya si Anu. Kemudian terjadi sudah transaksi, duit sudah dibayar, kendaraan BPKB STNK sudah dijulung. Sekalinya batun transaksi pengaku ujarnya sebenarnya ulun ini lain wakil si Anu ya. Nah itu nangkep hukumnya, maka transaksi sudah ini terbayari duitnya nih. Nangkep hukumnya disediakan sah al aqdu, maka disediakan sah akadnya. Nah kalau ba'dal aqdi lam yakun wakilan, seandainya orang tadi mengakui bahwasannya ternyata bukan wakil si Anu, ujar kita di prank kan? Ada prank yang malah memprank pembeli nih. Nanti apa? Lam yaltafit ilaihi, maka prankannya itu disediakan tidak perlu dipedulikan, tetap akad yang dilakukan itu sah. Atau nikah disediakan, misalnya nikah nih, nikah Allah menikahi bebinian, sekalinya lakian yang ini apa jadi kita telah berhadapan non pengulu duduk kayak nih mbahnya duduk. Kalau orang bahri itu kan sama kita bang ya, kalau beracaraan kemudian bah hias-hiasan kemudian orang bahri itu asal bertemuan di jalan aja ya. Kalau orang bahri itu makanya di dalam kaidah itu misalnya apa ngarannya tuh macam Sayyidina Umar atau kan Sayyidina Umar bin kan Siti Fatimah itu dulu pernah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq, ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Jibril nang madahi jangan dinikahkan dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar melamar Siti Fatimah, ditolak juga oleh Rasulullah. Nah pas Sayyidina Ali nang melamar, Sayyidina Utsman dari awal melamar Siti Fatimah. Kenapa? Karena badan masih lakinya dan sana Siti Fatimah. Karena awal kada boleh kalau memadu dua badan sanak kan memadukan dua badan sanak kada boleh. Jadi nang kayak apa? Sayyidina Ali nang melamar diterima. Nah kemudian di kemudian hari dari pernikahan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu kan melahirkan banyak anak, katanya Hasan Husain aja bang. Tapi ada juga anak bebinian, di antara anak bebinian itu ngaran Siti Zainab. Anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah itu ada ngarannya Zainab. Nah kemudian si Sayyidina Umar nih setiap hari waktu Sidin jadi khalifah nih setiap hari memenjadi Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Umar tuh benar ya Allah. Jadi memenjadi Sayyidina Ali, kau pas seorang nih mengawini anak situ nih Siti Zainab. Artinya dulu kan menikahi mamanya ada kesampaian, lalu anak menikahi anaknya aja sudah Siti Zainab nih. Jadi menjadi Ali, karena Ali kada mempedulikan, kada mengherani. Sekalinya muyak kalau Sayyidina Ali ini pindah-pindah di Sayyidina Umar terus selalu aja sudah ya. Bedanya ini hakon no nikam aku kawinakan. Nah ini jadi akad sudah nih, orang bahari itu jadi akad sudah. Model pembenteng di jalanan aja. Bedanya ini hakon no nikam aku kawinakan nikam menjadi Sayyidina Ali nih. Lalu Sayyidina Umar mendatangi ke rumah sana, dijabai Sayyidina Umar. Akhirnya napa Sarip, limbahnya Sarip buka wadah kuitan. Kenapa bah? Artinya nih, kan menangan Sayyidina wali mujibir. Kalau wali mujibir itu artinya walaupun tanpa izin anaknya itu tetap sah pernikahan. Itu wali mujibir. Jadi kenapa bah? Artinya khalifah nakon itu artinya nih cabul benar, artinya wani-wani menjabai ulun artinya nih. Jadi Sayyidina Ali, kamu tahu lah, ikam sudah aku nikahkan lawan Sayyidina Umar. Iya, kamu belajar lalu kan apa namanya minta ampun begitu. Jadi bininya Sayyidina Umar rasanya bisa anak pada sana. Meninggal Sayyidina Umar kemudian dikawini pulang oleh siapa tuh kalian lagi ulun sambungannya itu ada cerita selanjutnya. Makanya bebinian zaman dulu nang di Arab tuh kadang kawan nang baru habis indah tuh langsung kawin dia tuh nah. Macam Ummu Salamah habis idah langsung dikawin Rasulullah. Macam siapa lagi tuh banyak bebinian itu yang meninggal laki bila habis idah tuh langsung dikawinkan, langsung kawinan. Itu zaman dulu, ada zaman sekarang ya Allah kena aja dulu jangan cari yang cocok ya Allah. Kalau zaman dulu cocok berataan, kenapa? Karena kan sahabat tuh semuanya sama ya Allah. Orang-orang nang dibawa ke apa jadi kita tuh dibawa nang tunduk berataan sama Rasulullah. Nah kalau nikah seperti itu misalnya di jalanan ketemuan, aku sebenarnya wakilnya Haji Anu tuh jangan
Nah, ini saksinya berdua ya. Ini bawa saksi misalnya berdua. Nah, aku nikahkan ikam non Siti Khadijah anaknya si Anu tuh. Lalu misalnya nyambat aku terima nikahnya Siti Khadijah binti Anu tuh ya. Sudah. Nah, nang menerima pernikahan ini ditambah pulang disaksikan oleh dua ikung, ada saksi dua tiga, itu boleh langsung ben menuntut Siti Khadijah walaupun kada berpadaan yang boleh kan sah. Misalnya walaupun di kemudian hari ulun sebenarnya lain wakilnya haji anu abahnya Siti Khadijah itu, walaupun di kemudian hari tuh sah di sini akad pernikahannya sah. Nah makanya ya Allah hati-hati misalnya anakku kok kawin akan nikah lah ya. Misalnya nih ada kita bocap itu, munnya misalnya nang saigong ini nah bocap ulun terima menikahinya, ada pulang saksi di higa bener tuh langsung sah tuh nikahnya meskipun kada besaraman, meskipun kada ada acaraan, bahkan apa ngarannya itu acara bukan hanya formalitas saja itu sah. Jadi nikah itu kada larang-larang banget ya kalau ini kada perlu bersewa-sewaan. Misalnya wali, saksi dua ikung, yang kalau sudah di jalanan ditumpahkan sudah bakal nikah biniannya misalnya di Arab sana masih walinya ditumpahkan berdua mengacarakan nikah sah sudah sah. Nah itu zaman bahari kayak seperti itu, apalagi Rasulullah kan kalau Rasulullah itu khususian beliau itu nambah itu apabila beliau hendak lawan binian itu langsung tarik aja itu khususian Rasulullah sudah. Nah kemudian kita masuk membicarakan tentang kirot ini. Nah kalau bahasa kitanya ulun menjulung modal misalnya 100 juta biar menjalankan tuh investasi kayak itulah. Sebutannya mungkin investasi lah kirotnya. Nah ya wayasihu kirotun jasidin dan sah, artinya dilegalkan oleh agama melakukan akad kirot. Itu dilegalkan oleh agama. Padahal jasidin akad kirot ini pada aslinya itu kada boleh. Kenapa? Karena di situ ada risiko kerugian. Tapi karena ada hajatnya apa? Ada orang yang ahli benar ya Allah misalnya ekonomi, tapi kada bisa modal. Ada orang yang banyak banget bisa duit, tapi kada ahli dalam ekonomi, nah kayak apa? Nah ini karena ada masing-masing saling bantu, ya sudah dilegalkan oleh agama. Bangun misalnya kita bisa duit misalnya 1 miliar, mau duit itu kada digarap-garap, itu setiap tahun wajib zakat. Dan agama mencela orang yang misalnya menahan duit, menabung di bank duitnya kada digarap-garap, itu dicela oleh agama. Makanya jangan sampai duit yang ikam tabung itu habis dimakan oleh zakat, jangan sampai. Artinya diputar supaya berkembang. Nah jadi apa? Jadi kan kada rugi-rugi banget ya Allah. Nah supaya berkembang tadi mun ikam kada bisa berdagang, kada bisa menjalankan, cari orang yang ahli berdagang kan modalinya. Nah makanya dia sendiri wa huwa ayyaqida ala malin yadfa'uhu li ghairihi yatajira fi. Investasi ini jasidin definisinya melakukan transaksi terhadap harta yang inya julung, inya serahkan kepada orang lain untuk didagangkan atau untuk diputar. Nah itu namanya definisi kirat atau investasi tadi. Ala ayyakuna ribuhu mushtarakan bainahuma. Nah ini dengan diberlakukan jasidin dengan pemberlakuan status keuntungan yang dihasilkan nanti dari duit yang diputar itu dimiliki bersama, artinya bagi hasil. Nah itu kiratnya. Nabi naqdin khalisin madrubin. Jadi sahnya investasi ini jasidin itu berlaku pada naqdin khalisin madrubin, hanya berlaku. Tapi ini kan kalau zaman sekarang, nah kan fikih itu boleh dirubah ya Allah. Fikih itu untuk masa sekarang punya kada cocok pembahasannya nih naqdin khalisin nih, emas dan perak nang murni. Khalisin itu kan nang murni 24 karat murni itu. Nah di sini madrubin begitu pulang dicetak itu model kayak menjadi nang berharga, ya benar jadi duit gitu lah. Nah kalau sekarang emas dan perak ini
rata-rata orang yang Allah jarang memakai untuk modal, yang Allah biasanya dijadikan duit aja sudah. Soalnya menukar kan misalnya bisi emas sekilo di rumah, nukar barang diputar misalnya, ayo lah. Bingung orang ngangsul nanti apa, yang Allah pasti dijual dulu, hanya dia serahkan duitnya. Nah jadi bahasa kita itu model kayak Rusia pembelian minyak yang seharga emas. Nah ya dihitung harga emas saja lah ya Allah. Jadi misalnya modal yang dijulung 100 juta, nah itu apa? Itu disepakati sudah dihitung harga emas misalnya supaya lebih nyaman. Li'annahu abdu qararin, karena disidin kenapa harus emas lawan perak yang menjadi modal utama pada masalah investasi ini. Kenapa disidin? Karena akad kirat ini disidin akad yang penuh resiko. Nah kalau emas perak itu kan payu terus, mulai zaman dulu sampai 1000 tahun akan datang tuh pasti payu terus. Karena itu emas dan perak ini dia nansah untuk dijadikan akad investasi. Li'adami indibatil amali wal wusuqi birribihi, karena disidin kenapa jadi disebut akad yang penuh risiko. Pertama disidin karena tidak bisa dicatat dengan benar pekerjaan si orang yang memutar duit tadi. Awalan kalau misalnya orang yang begawi ada jamnya tuh kawan catat, dari jam 8 sampai jam 4 boleh, nah tuh kau dicatat. Dari jam berapa misalnya sampai jam berapa tuh kau dicatat, kau digaji. Ada orang mau menjalankan duit orang ini, kau dicatat. Misalnya mendagangkan bisa aja, misalnya tengah malam ada menelepon, Ji kirimi barang, bisa aja ya Allah tengah malam pekajutan telepon. Nah itu di luar gawian caranya gitu. Karena itu keuntungannya bukan gaji lah di sini, bukan gaji, tapi keuntungan nanti dibagi dua. Wal wusuqi birribihi, dan di sini tidak bisa juga diprediksi adanya keuntungan atau misalnya tidak bisa diprediksi setiap barang ini pasti kita berujung 100.000 kan terkawa. Bisa aja kita kan karena banyak bisi stok aja sudah aja ambil aja sudah 130 aja. Nah itu ujungannya bisa aja misalnya harusnya ujungannya 50 jadi 30 aja misalnya ujungannya bisa kayak itu kan karena mau diprediksi. Nah wa inna ma jawaza lil hajat, kenapa disidin jadi dibolehkan investasi ini? Karena disidin ada kebutuhan tadi nang dilakukan oleh masing-masing manusia. Saikong ada nang ahli berdagang tapi modal kada, saikong ada nang banyak bisi duit tapi kada ahli berdagang. Nah ini orang ahli berdagang kada dilakukannya sampai selama 2 tahun bisa hilangnya keahliannya itu ya Allah. Sama lawan duit tadi menjadi dia makan aja setahun 2 tahun sampai 10 tahun itu dia makan zakat terus tuh. Fakhtassa bima yaruju ghaliban. Nah karena itu dia sedih dikhususkan kirat ini pada barang-barang nang payu salawasan model kita tuh. Artinya emas perak itu kan payu salawasan. Wa huwa an-naqdul madrub. Nah ini dia sedih yakni nang payu salawasan itu emas perak batangan atau nang sudah dicetak. Namun duit Pak, duit itu ada payu salawasan yang mana biar bisa duit nang apa? Duit 100.000 nang mawar ada kalau hari. Wah ini pun dibelanjakan payu lah, bisa ada payu soal, bisa ada payu lagi. Atau nang 50 ribuan gambar Soeharto itu kan ada payu lagi. Nah wa yajuzu alaih, dan disidin boleh emas dan perak itu diakadkan sebagai akad investasi kepada orang lain. Wa in abtalahu sultan, walaupun pemerintah sudah menarik peredarannya. Kan emas dan perak walaupun ditarik misalnya peredaran duit emas dan perak dibentuk menjadi duit. Setelah beberapa tahun yang mana kemudian duit nang emas dan perak ini tidak diberlakukan lagi nang tuangannya nang kayak ini, tuangan nang baru pulang nang diberlakukan. Nah itu kan meskipun peredarannya ditarik tapi emas dan perak itu tetap payu ya Allah, tetap payu. Nah wa kharaja bin naqdi jasidin, dan kharaja artinya tidak masuk di dalam arti emas dan perak itu al-ardu, barang-barang, benda-benda
itu kadang masuk. Jadi kalau kita misalnya menjulung apa nih toko yang olah isinya sudah ada sudah ada barang-barang di dalam toko itu. Nah, nyawa yang menjalankan tokong ini hasil ujungannya kita bagi dua. Nah, itu kada sah akad kirab seperti itu. Itu akad upah mengupah pegawai aja. Akad upah mengupah pegawai aja. Walau pulusan jasidin, walaupun barang-barang itu pulus itu kalau diartikan menurut kitab ini itu sejenis duit yang dibikin dari tembaga, bukan duit yang dibikin dari emas. Kalau pulus sekarang tuh ya duitnya kita mengartikan. Nah, wabil khalis dan jasidin tidak masuk di dalam arti khalis. Khalis itu emas murni 24 karat. Al-magsyus emas nang mempunyai campuran. Emas campuran kalau nang sekarang perhiasan zaman sekarang tuh emasnya campuran berataan yang mana? Itu kada masuk jasidin. Wa in alima qadra wasyihi, meskipun emas campurannya itu tahu kita kadarnya emas 700 atau emas 375, berarti emasnya itu 375% berapa tuh 37%-an aja yang dalam situ, sisanya tembaga. Atau emas 700 berarti 70% aja emas di situ, sisanya tembaga. Nah, emas bujur emas itu kan emas 999. Nah, awis tahlaka jasidin, atau jasidin amasnya dilebur kemudian hancur campurannya, wajah ta'amulu bihi, dan boleh, dan jasidin walaupun berlaku sebagai alat tukar. Nah, amas bercampur-campur tadi, amas dicampur tembaga, amas dicampur apapun, itu jasidin kadesah juga dijadikan sebagai akad apa ngarannya, akad investasi tadi. Karena masalahnya kita ngalih menilai persenannya. Wabil madrubi at-tibru, dan jasidin dengan kata-kata madrub itu kadang masuk at-tibru wa huwa dhahabun aw fiddatun lam yudrak, emas dan perak yang belum dicetak. Nah, wal quli, dan juga perhiasan ini kadang masuk juga di dalam investasi. Fala yasihu bi syai'in minha, maka kada sah diinvestasikan emas nang perhiasan, kada sah diinvestasikan. Ini maksudnya bukan investasi jangka panjang yang menukar emas disimpan, bukan, tapi emas dijulung ada orang didagangkan. Nah, itu yang dimaksud. Wakila yajuzu 'alal maghsyusi in istahnaka busyuh. Nah, menurut satu pendapat sah investasi kalau memakai emas jasidin nang campurannya itu hancur, kemudian tertinggal emasnya aja. Nah, ini pembahasan ini mungkin agak tidak relevan sekarang, karena orang sekarang itu berinvestasi lewat duit, bukan lewat emas lagi. Karena zaman sekarang tidak ada lagi orang pakai duit emas, duit kertas berataan yang orang duit kertas berataan. Jadi ini pembahasannya apa? Walaupun kita bagaimanapun menggambarkannya, tetap ada bakal tergambar lebihan. Kenapa? Karena zamannya beda. Zaman dulu mungkin bisa emas-emasannya ditukarkan ke barang dan sebagainya. Kalau zaman sekarang emas-emasannya jadi pajangan aja ya Allah. Nah, wajah zaman jurjani wakila in roja waqtara usuki wa ghairuhu wa fi wajhin salisin fi zawid annahu yazulu ala kulli muslim, kita lewati aja. Nah, ini yang perlu. Jadi yang perlu kita timbulkan di dalam otak kita adalah investasi zaman dulu tidak relevan dengan investasi zaman sekarang dulu. Investasi zaman dulu mewajibkan, mengharuskan bendanya yang diinvestasikan itu berupa emas dan perak. Ini supaya nyaman menghitung dan berlaku salawatan. Nah, kalau zaman sekarang itu kada berlaku lagi, sudah menghitungan kayak itu. Jadi yang dibahas apa zaman sekarang ya duit sudah. Nah, kemudian setelah duitnya ada, orang yang hendak menjalankan duit ini ada juga. Nah, lalu bagaimana caranya? Wa inna ma yasihul qiradu bi sifatin min ijabin min jihati rabbil mal faqaratuka aw amaltuka bi kada. Ujar sidin qirad hanya bisa sah apabila hanya bisa sah dengan adanya sifat, artinya ucapan. Min ijabin yaitu ucapan berupa ucapan penyerahan duit tadi.
min jihati rabbil mal, dari pihak pemilik modal. Jadi ulun pemilik modal bisi duit 1 miliar. Nah kemudian nang tukang jalanakan duit ada juga di hadapan nih. Nah kemudian jelulun kau amal tukar kata. Jelulun nah aku menginvestasikan duit 1 miliar ini loh nikam lah. Nah duitnya. Nah atau misalnya aku bekerja sama untuk menjalankan duit 1 miliar ini loh nikam lah. Nah duitnya. Nah itu kata-katanya untuk ada kata-kata investasi. Au khudh hadhihi ad-darahim wa tajir fiha, atau kata-katanya kayak ini. Nah ini duit 1 miliar aja sidin nih. Ambil modal sedikit berjualan. Nah itu bisa kayak itu. Au ishtara ala anna ribaha bainana, atau ujar sidin. Nah lah, ini duit 1 miliar, tukarakan barang apa aja nunikam Anda, jual kena, tukar jual, nah kena ujungnya kita bagi dua. Nah itu kata-kata seperti itu sah juga sebagai akad investasi dari pemilik modal. Nah wa qabulun fawran min jihadil amilin lafzan. Nah begitu disidin, orang yang menerima duit 1 miliar tadi pun juga harus berucap secepatnya langsung, ulun terima duit pian. Nah sudah selesai. Ulun terima duit 1 miliar ini sudah selesai. Harus secepatnya langsung supaya akad transaksi investasinya sah. Nah wakila yakfi fi sigatil amri kafut hadhihi wa tajir fiha al-qabul bil fi'li kama fil wakalah. Nah menurut satu pendapat Jasidin pada masalah yang menyuruh, nah biar duitku 1 miliar nih putar juga menukar apa aja terserah aja, karena ujungnya kita bagi dua. Nah itu kan mau ambil itu modelnya tuh nyuruh ya orang. Nah kalau kata-kata suruhan seperti itu Jasidin itu untuk orang yang mengambil duitnya kada perlu mau ucapkan kata ulun terima, langsung ambil sudah bawa balik dagangkan. Nah itu boleh. Nah tapi ini khusus untuk kata-kata yang amar aja suruhan tadi, kata-kata suruhan. Nah kemudian nanti berikutnya ini panjang banglah bersaanunya nih, pengarangnya pembahasannya nih. Pak Isa sudahlah 1 menit lagi mungkin bisa. Jadi pembahasan berikutnya nanti tentang cara membagi ujungan tuh nanti apa. Kemudian pulang sahkah kena nang investasi nang kita zaman sekarang ini ternyata ada di sini nah. Apabila misalnya seseorang menjulung duit 10 juta, nah duit 10 juta udah sebulan 1 juta, artinya sebulan 1 juta udah julung, nah itu sah lah. Itu kan sah sekalnya investasinya, kada sah. Nah Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan tak? Ya. Ya Zaid Andri misalnya. Nggih. Nah, iya sifatnya memang menipu tadi. Sifatnya menipu. Jadi kayak ini, kasusnya tuh kan kayak ini. Ulun apa ngarannya? Oh ya kalau Andri itu lah ya, Bang Andri itu kan sebagai wakil aja, bukan sebagai pemilik asli. Jadi kayak ini. Kalau Andri tadi mengaku sebagai wakilnya si Umar untuk menagihkan hutang, ya kalau lah. Nah, itu berarti kan kayak ini. Berarti si Zaid sudah bayar ke Andre itu sebagai pembayaran hutang untuk si Umar tadi, karena ini ngaku wakil Umar. Di kemudian hari Umar ini menagih si Zaid. Zaid, mana hutang kamu 10 juta? Maka si Andre semua sudah mengambil ini ngaku sebagai wakil pulun julung adanya. Nah berarti karena duit yang di tangan Andre itu apa ngarannya itu kada halal masih ya Allah, karena itu hukumnya ini sebagai wakil tadi, bukan sebagai muhtal lah. Ini yang sebagai muhtal itu aja tadi yang jadi milik sepenuhnya kayak itu nah. Sebagai muhtal aja yang jadi milik sepenuhnya. Kalau sebagai wakil itu berarti penipuan. Cumanya kayak ini. Di dalam hukum agama itu si Zaid itu apa? Itu tetap wajib bayar kepada si Umar dulu, itu satu dulu. Nah kemudian urusan Zaid dengan Andre itu Umar sudah lepas tangan. Jadi si Umar itu hanya wajib menagih kepada si Andre, si Zaid.
Untuk si Andre, Umar wajib menagih. Itu kita nang wajib menagih kepada si Umar siapa? Si Zaid. Nang salah julung hutang kepada si Wakil. Nah, adapun nang kalau misalnya si Andre tadi ngaku muhtal, ujar si Andre, ulun adalah orang nang menerima perpindahan hutang dari si Umar. Umar ini ada hutang modal ulun 10 juta. Nah, Zaid ada hutang modal Umar 10 juta. Ujar Umar, jadi ikam tadi pada si Zaid aja. Misalnya kan kasusnya seperti itu nih dulu. Kemudian si Umar ini ngaku-ngaku ini sebagai perpindahan hutang. Lalu si Zaid mengaku, oh berarti pian ini adalah pemilik duit ini ya Allah. Nah sudah ulun jurang lawan pian karena pian pemilik duitnya. Nah ternyata di kemudian hari si Umar ini kan ada hubungannya lawan si Andre. Andre ini kan ada, Umar kan ada hutang lawan si Andre. Umar pun kan ada memindahkan hutang lawan si Andre. Lalu kenapa si Umar menagih ke Zaid? Zaid ini wajib bayar ke Umar. Tapi Zaid kada wajib menuntut Andre untuk membayar 10 juta di junungnya. Kenapa? Karena si Zaid mengakui duit itu milik si Andre sebagai muhtal tadi. Nah ini kalau pian coba ya Allah. Kalau misalnya siapa yang pian ketahui ada tetangga yang tahu hutang lawan orang. Siapa misalnya, oh sini itu ada hutang 3 juta ya. Kemudian sudah ini pian berinisiatif ya Allah. Aku ini adalah orang yang menerima perpindahan hutang dari haji atau sini ada hutang udah aku 3 juta semalam. Nah, pian wajib bayar udah ulun 3 juta. Lalu misalnya haji ini bujuran bayar 3 juta mengakui, berarti duit 3 juta ini apa pian saudara? Julung sidin, gimana kayak hukumnya? Nah, ngaku-ngaku sebagai muhtal tadi itu sudah berhak halalnya 100% 3 juta aja tadi. 3 jutanya halal sudah. Nah ini memang tetap tahu kamu 3 juta wadah orang nang asli tadi tetap tahu kamu 3 juta. Nah itu hati-hati bila ada orang nang ngaku-ngaku sebagai penerima perpindahan hutang, penerima pelimpahan hutang, hati-hati itu ya Allah. Tapi kalau nang tadi itu nang zalim siapa Andre ya Allah, jadi si Zaid boleh menagih kepada Andre kalau misalnya ini ngaku wakil bukan ngaku muhtal lah. Nah itu kasusnya tadi. Ya, hanya aja paham ulun tadi. Nah itu ya tadi nang muhtal tadi kan. Nang muhtal tadi kan. Nah nang muhtal tadi ya memang seperti itu sudah agama apa ngarannya. Makanya di dalam ilmu fikih itu perlu disinggung kita ketasawufan orang. Artinya kayak ini, meskipun pian tahu hukumnya, cara seperti ini itu apa halal duitnya, tapi apa? Tapi jangan dilakukan ya Allah. Kenapa? Karena ini melanggar norma-norma etika antara sesama manusia. Sama kayak misalnya zakat tadi, disimpan harta 1 miliar ya Allah, disimpan setahun, barang setahun, nah yang pian ulun transfer lah duit 1 miliar ini ke rekening pian lah, sudah transfer lah ya Allah, dalam waktu sekian detik masuk duit 1 miliar tadi ke rekening bini. Bebas kamu sudah berzakat ya Allah. Kena pulang sampai 1 tahun, transfer pulang bini ke rekening lagi, kan berzakat. Setiap tahun ada berzakat. Nah ini apa? Ini boleh dilakukan ya Allah. Dan banyak orang yang melakukan, tapi itu secara syariat memang ada apa tadi? Artinya secara syariat, tapi secara etika dengan Allah Taala itu kurang ajar ya Allah. Nah itu tasawufnya tadi. Makanya bujur aja kayak ini, tapi jangan dilakukan tadi. Nah itu macam, jadi ada ilmu-ilmu yang orang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita pelajari jangan diamalkan kan ada. Kadang mesti punyanya sendiri bisi ilmunya tapi kadang mengamalkan semua ilmu itu kadang mesti harus diamalkan seberataan. Kita kena sampai belajar kalam langsung mengamalkan, tapi yang boleh ke rumah mentanam ini kan kada boleh ya Allah, kada boleh. Anu jar aku hanya belajar kalam jar. Jadi hendak mempraktikkan di rumah, nah itu kada boleh ya Allah, kada boleh. Ada lagi lah. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hudaka wa ba'asna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.